Orang tidak dapat memikirkan pikiran-pikiran langsing, tetapi menjadi gemuk. Ini berlawanan dengan hukum tarik-menarik. Terlepas dari apakah kepadanya pernah dikatakan bahwa ia memiliki kerja tiroid yang lambat, atau ukuran tubuh mereka adalah sifat bawaan lahir, semua ini adalah selubung dari pikiran-pikiran gemuk. Jika Anda menerima bahwa kondisi itu berlaku bagi Anda dan Anda meyakininya, Anda akan mengalaminya dan akan terus menarik situasi kegemukan kepada diri Anda. Setelah mempunyai 2 putri, saya mengalami kegemukan, dan saya tahu ini terjadi karena mendengarkan dan membaca pesan-pesan bahwa sangatlah sulit untuk menurunkan berat setelah melahirkan bayi, dan lebih sulit lagi setelah anak kedua. Saya mengundang kegemukan kepada saya dengan pikiran-pikiran gemuk, dan hal itu menjadi pengalaman saya. Saya benar-benar berdaging, dan semakin saya melihat bahwa saya gemuk, semakin banyak daging yang saya undang. Dengan kerangka tubuh yang kecil, berat saya menjadi 72 kg, semuanya karena saya memikirkan pikiran-pikiran gemuk. Pikiran yang paling sering dipikirkan orang, dan saya sendiri, adalah bahwa makanan bertanggung jawab untuk kenaikan berat tubuh saya. Ini adalah keyakinan yang tidak menguntungkan Anda, dan menurut saya sekarang, keyakinan itu sungguh konyol. Makanan tidak bertanggung jawab untuk kenaikan berat. Pikiran Anda bahwa makanan bertanggung jawab untuk kenaikan beratlah yang sebenarnya membuat makanan menaikkan berat tubuh Anda. Perlu diingat bahwa pikiran adalah penyebab utama dari segala sesuatu, dan selebihnya adalah akibat dari pikiran itu. Pikirkan pikiran-pikiran yang sempurna dan hasilnya pastilah berat yang sempurna. Lepaskan semua pikiran yang menghambat. Makanan tidak dapat membuat berat Anda naik, kecuali jika Anda pikir makanan dapat melakukannya. Rumusan dari berat yang sempurna adalah berat yang terasa baik bagi Anda. Pendapat orang lain tidak berlaku. Kemungkinan besar Anda mengenal seseorang yang langsing, tetapi makan seperti kuda, dan dengan bangga mereka mengatakan, "Saya bisa makan apapun yang saya inginkan dan berat saya tetap ideal." Dan jin dari semesta berkata, "Permintaanmu adalah tugasku untuk menarik berat dan tubuh yang sempurna dengan menggunakan proses penciptaan. Ikuti langkah berikut. Perjelas berat tubuh yang Anda inginkan. Dalam benak gambarkan seperti apa penampilan Anda ketika sudah mencapai berat sempurna itu. Dapatkan gambar diri Anda pada berat yang sempurna itu jika Anda bisa mendapatkannya. Sering-seringlah memandanginya. Jika tidak, dapatkan gambar dari tubuh yang ingin Anda miliki dan sering-seringlah memandanginya. Anda harus percaya Anda akan menerimanya dan berat yang sempurna itu sudah menjadi milik Anda. Anda harus membayangkan, berpura-pura, bertingkah seakan akan berat sempurna itu sudah menjadi milik Anda. Anda harus melihat diri sedang menerima berat yang sempurna. Tuliskan berat sempurna Anda dan tempatkan di atas angka timbangan, atau jangan menimbang tubuh sama sekali. Jangan membenturkan apa yang telah Anda minta dengan pikiran, kata-kata, dan tindakan Anda. Jangan membeli busana pada berat tubuh yang sekarang. Miliki iman dan berfokuslah pada busana yang akan Anda beli. Menarik berat yang sempurna kepada diri Anda adalah sama dengan memesan sesuatu dari katalog semesta. Anda melihat-lihat katalog itu, memiliki berat yang sempurna, memesannya, dan kemudian pesanan itu dikirim kepada Anda. Buatlah niat untuk mencari, mengagumi, dan memuji dalam hati orang-orang yang bertubuh seperti yang Anda inginkan. Carilah mereka, dan ketika Anda mengaguminya serta merasakan perasaan-perasaan bertubuh seperti itu, Anda mengundangnya ke diri Anda. Jika Anda melihat orang-orang yang kegemukan, jangan mengamati mereka, tetapi segera alihkan pikiran ke gambar diri Anda di dalam tubuh yang sempurna dan rasakan. Anda harus merasa baik.
Anda harus merasa senang akan diri Anda. Ini sangat penting karena Anda tidak dapat menarik berat sempurna Anda jika Anda tidak merasa senang dengan tubuh Anda sekarang ini. Jika Anda merasa buruk terhadap tubuh Anda, ini adalah perasaan yang sangat kuat, dan Anda akan terus menarik perasaan buruk terhadap tubuh Anda. Anda tidak akan pernah mengubah tubuh Anda. Jika N mengkritiknya dan menemukan kesalahan padanya, malah sebenarnya Anda menarik lebih banyak berat tubuh kepada diri Anda. Pujilah dan berkati setiap sentimeter persegi dari tubuh Anda. Pikirkan semua hal sempurna tentang Anda. Ketika Anda memikirkan pikiran-pikiran sempurna, ketika Anda merasa senang pada diri Anda berada pada frekuensi berat sempurna Anda, dan Anda sedang mengundang kesempurnaan. Dalam salah satu bukunya, Wallace Wattles membagikan kiat yang bagus tentang makan. Ia menganjurkan bahwa ketika Anda makan, pastikan Anda berfokus penuh pada pengalaman mengunyah makanan. Pertahankan pikiran Anda di saat kini, dan alami sensasi memakan makanan, dan jangan biarkan pikiran Anda beralih ke hal-hal lain. Hadirlah di dalam tubuh Anda dan nikmati semua sensasi mengunyah makanan di dalam mulut dan menelannya. Cobalah hal ini ketika Anda makan. Ketika Anda hadir penuh saat makan, rasa dari makanan begitu pekat dan luar biasa. Ketika Anda membiarkan pikiran beralih, rasa melenyap. Saya yakin bahwa jika kita bisa memakan makanan kita di saat kini, terfokus sepenuhnya pada pengalaman makan yang nikmat, makanan tergabung dengan sempurna ke dalam tubuh kita, dan hasilnya adalah tubuh yang sempurna. Akhir kisah dari berat tubuh saya sendiri adalah bahwa sekarang saya dapat mempertahankan berat yang sempurna seberat 58 kg dan saya dapat memakan apapun yang saya inginkan. Jadi, berfokuslah pada berat sempurna Anda. Tanda pagar, $4, dan asteris. Persen, 5. Dokter Yo Vitale. Hal lain yang orang-orang tanyakan adalah, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mewujudnya mobil, relasi, uang. Saya tidak memiliki buku aturan yang mengatakan bahwa mereka akan membutuhkan 30 menit atau 3 hari atau 30 hari. Ini adalah soal penyelarasan Anda dengan semesta sendiri. Waktu adalah ilusi. Einstein mengatakannya pada kita. Jika Anda mendengar ini untuk pertama kalinya, mungkin konsep ini agak sulit dipahami, karena Anda melihat sesuatu terjadi secara berurutan. Yang dikatakan fisikawan kuantum dan Einstein adalah segala sesuatu terjadi secara bersamaan. Jika Anda bisa mengerti konsep tidak ada waktu, dan menerima konsep itu, Anda akan melihat bahwa apapun yang Anda inginkan di masa depan sudah ada saat ini. Jika segala sesuatu terjadi pada satu waktu yang sama halnya dengan konsep ketidakadawaktuan Anda, berarti segala yang Anda inginkan sudahlah wujud. Semesta tidak membutuhkan waktu untuk mewujudkan apa yang Anda inginkan. Setiap penundaan waktu yang Anda alami disebabkan penundaan Anda dalam menempatkan diri pada tempat di mana Anda percaya, tahu, dan merasa bahwa Anda sudah memilikinya. Anda sendirilah yang harus menempatkan diri pada frekuensi yang Anda inginkan. Ketika Anda sudah berada di frekuensi itu, apa yang Anda inginkan akan muncul. Bob Doyle. Ukuran bukanlah apa-apa bagi semesta. Di aras ilmiah, tidak lebih sulit untuk menarik sesuatu yang kita anggap sangat besar ke sesuatu yang kita anggap sangat kecil. Semesta melakukan segala sesuatu dengan upaya nihil. Rumput tidak mengotot untuk tumbuh. Rumput tumbuh tanpa usaha. Semuanya adalah karya rancangan agung. Semuanya adalah perkara apa yang ada dalam benak Anda. Ini perihal apa yang kita letakkan di tempatnya, dan berkata, ini sesuatu yang besar, ini akan membutuhkan waktu, dan ini sesuatu yang kecil. Saya akan memberinya 1 jam. Itu semua adalah aturan kita, yang kita rumuskan sendiri. Menurut semesta,
Tidaklah ada aturan. Anda hanya menyiapkan perasaan memiliki sesuatu saat ini, dan semesta akan meresponsnya, apapun itu. Tidak ada waktu bagi semesta, juga tidak ada ukuran. Sama mudahnya untuk mewujudkan $1 dengan $1.000.000. Prosesnya sama, dan satu-satunya alasan mengapa yang satu datang lebih cepat dari yang lainnya adalah karena Anda berpikir bahwa $1 juta adalah sangat banyak dan $1 tidak terlalu banyak. Bob Doyle. Beberapa orang mengalami kemudahan dengan hal-hal kecil, jadi kadang-kadang kita mengatakan mulailah dengan sesuatu yang kecil, misalnya secangkir kopi. Niatkan untuk menarik secangkir kopi sehari. Bob Proctor. Pertahankan gambar diri Anda sedang mengobrol dengan teman lama yang sudah lama tidak Anda jumpai. Entah bagaimana seseorang akan mulai berbicara tentang teman lama Anda kepada Anda. Kemudian teman lama Anda akan menelepon Anda. Atau Anda akan mendapat surat darinya. Memulai dengan sesuatu yang kecil adalah cara yang mudah untuk mengalami sendiri. Hukum tarik-menarik. Perkenankan saya membagikan kisah seorang pria muda yang telah melakukannya. Ia menonton film The Secret dan memutuskan untuk memulai dengan sesuatu yang kecil. Ia menciptakan gambar sebuah bulu di benaknya, dan ia memastikan bahwa bulu ini unik. Ia menciptakan tanda-tanda khusus pada bulu ini, sehingga ia akan mengenalinya tanpa ragu jika ia melihatnya. Bulu itu akan datang kepadanya melalui penggunaan yang sengaja dari hukum tarik-menarik. 2 hari kemudian, ia sedang berjalan memasuki sebuah gedung pencakar langit di sebuah jalan di kota New York. Ia mengatakan ia tidak tahu sebabnya, tetapi kebetulan ia melihat ke bawah. Di sana, di kakinya, di pintu masuk gedung pencakar langit di New York, bulu itu tergeletak. Bukan sembarang bulu, tetapi bulu tepat. Seperti yang ia bayangkan. Bulu itu identik dengan gambar yang telah ia ciptakan. Dalam benaknya, berikut semua tanda khasnya. Pada saat itu juga tanpa ragu ia tahu bahwa hukum tarik-menarik sedang bekerja dengan semua keagungannya. Ia menyadari kemampuan dan kekuatan luar biasa hukum tersebut untuk menarik sesuatu kepada dirinya melalui kekuatan pikirannya. Dengan iman utuh, sekarang ia beralih menciptakan hal-hal yang jauh lebih besar. David Schirmer, pelatih penanaman modal, guru, dan spesialis kekayaan. Orang-orang takjub pada cara saya mendapatkan tempat parkir. Saya sudah melakukannya sejak pertama kali memahami rahasia ini. Saya akan membayangkan tempat parkir yang saya inginkan. Dalam 95% waktu, tempat ini akan tersedia bagi saya dan saya tinggal memasukinya lurus-lurus. 5% dari waktu, saya harus menunggu 1 atau 2 menit, dan seseorang akan keluar dari tempat parkir. Dan saya akan memasukinya. Saya selalu melakukannya. Sekarang Anda bisa mengerti mengapa seseorang berkata, saya selalu mendapatkan tempat parkir, dan memang ia mendapatkannya. Atau mengapa seseorang berkata, saya sungguh beruntung, saya selalu memenangkan sesuatu, dan ia memang selalu menang. Orang-orang ini mempunyai harapan. Mulailah mempunyai harapan terhadap hal-hal yang besar, dan ketika melakukannya, Anda sudah terlebih dulu mencipta hidup Anda. Titik. Tanda pagar 6.3. Anda dapat menggunakan hukum tarik-menarik untuk menciptakan seluruh hidup Anda terlebih dulu, sama seperti hal selanjutnya yang akan Anda lakukan hari ini. Prentice Mulford, seorang guru yang tulisannya mengandung banyak pemahaman tentang hukum tarik-menarik serta cara penggunaannya, menunjukkan betapa pentingnya untuk memikirkan hari Anda terlebih dulu. Ketika Anda berkata pada diri sendiri, saya akan mengalami kunjungan yang menyenangkan atau perjalanan yang menyenangkan, Anda mengirimkan unsur-unsur dan daya-daya yang akan mengatur segalanya untuk menciptakan kunjungan atau perjalanan yang menyenangkan terlebih dulu sebelum tubuh Anda. Ketika sebelum berkunjung atau melakukan perjalanan atau pergi belanja Anda berada dalam suasana hati yang buruk, atau takut,
atau ragu akan sesuatu yang tidak menyenangkan Anda. Terlebih dulu mengirim agen-agen yang tidak kasat mata, yang akan menciptakan ketidaksenangan pikiran kita, atau dengan kata lain, situasi pikiran kita, selalu bekerja, menyiapkan segala yang baik atau buruk terlebih dulu. Prentice Mulford menulis kata-kata itu di tahun 1870-an. Ia sungguh seorang pionir. Anda dapat melihat dengan jelas betapa pentingnya untuk memikirkan terlebih dulu setiap peristiwa setiap hari. Tidak diragukan bahwa Anda pernah mengalami hal yang sebaliknya dari memikirkan hari terlebih dulu, dan salah satu bentuknya adalah bergegas dan terburu-buru. Jika Anda bergegas atau terburu-buru, ketahuilah bahwa pikiran-pikiran dan tindakan-tindakan ini didasarkan pada rasa takut, takut terlambat, dan Anda menyiapkan